Halo, kembali lagi bersama saya Desi. Nah, pada kali ini kita akan membahas seputar produk turunan dari saham, yaitu Warren. Nah, sekarang sudah ada bersama saya equity analis dari Pilar Mas Investindo Sekuritas, yaitu Pak Johan. Halo Pak Johan, apa kabar? Halo, apa baik Mbak Desi. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas, touch your heart, touch your profit, pionir sekuritas channel di Indonesia. Baik Pak Johan, berbicara mengenai Warren nih Pak. Ini kan kita agak asing ya mendengar kata-kata Warren. Apa sih Warren itu Pak? Kita bisa merujuk dari undang-undang pasar modal, di mana Warren merupakan salah satu efek, yaitu efek derivatif. Itu sudah dijelaskan bahwa turunan dari produk-produk instrumen derivatif. Jadi kalau kita lihat, Warren itu merupakan suatu instrumen investasi yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, yang dimana tergolong merupakan sebuah instrumen derivatif, yang maksudnya adalah suatu produk turunan dari saham. Nah, ada underlying asetnya nggak sih Pak? Nah, Warren itu underlying asetnya ini mengikuti saham dari induknya gitu kan. Jadi Warren itu sebenarnya merupakan hak yang diberikan oleh pemegang saham. Ya. Jadi boleh ditebus, boleh enggak nih Pak? Iya benar. Karena hak ya Pak. Hak ya, boleh ditebus, boleh tidak ditebus. Gitu. Jadi kalau saya mau beli Warren nih Pak, apa sih keuntungan yang bisa saya dapatkan? Gitu. Nah, bagi teman-teman ingin yang beli Warren, pastinya pertama harus buka opening account, ya kan? Di Pilar Mas ya Pak? Harus dong, kan gitu. Masuk. Kalau kita ingin melihat transaksi di Warren, perdagangan Warren gitu kan, teman-teman bisa mengetik kode saham tersebut, lalu di belakangnya di strip W atau W. Keuntungannya adalah Warren itu kan kita lihat sebagai pemanis ya kan, sebagai pemanis yang yang diberikan oleh suatu emiten agar investor tertarik memburu saham-saham tersebut. Memang kenaikannya berkali lipat, tapi penurunannya bisa berkali lipat. Kenapa? Karena tidak ada batas atas dan batas bawah. Jadi nggak ada ARA, nggak ada ARB nih Pak? Ada. Nah, menarik ya Pak Jo. Nah, berbicara tentang Warren ini, apakah Warren ini pergerakan harganya tadi bisa ARA, bisa ARB, tapi apakah akan sesuai dengan pergerakan harga induknya Pak? Jadi ketika harga induknya naik, Warrennya bisa naik, bahkan bisa auto reject, atau seperti apa sih Pak? Iya, kita bisa lihat, kalau kita lihat dari trennya gitu kan, bisa harga Warren itu bisa tergantung dari induknya gitu kan. Tapi tidak pernah harga Warren, mungkin ada, cuman kebanyakan harga Warren tidak bisa melebihi dari harga induknya. Jadi kadang kalau induknya lagi bullish, banyak yang membeli saham tersebut, pastikan induknya naik. Nah, pada saat induknya arah gitu kan, atau reject atas, Pak pelaku pasar juga tertarik dengan Warrennya. Jika Warrennya ada, artinya pasar juga bisa mencari keuntungan di Warren, karena berpikir tidak dapat di induknya, makanya bisa membeli di Warrennya gitu kan. Nah, tapi perlu diingat teman-teman, Warren sendiri itu pergerakannya tidak ada batas bawah dan batas atas, jadi bisa dikatakan bergeraknya liar. Bergeraknya liar. Ya. Jadi high risk ya Pak ya? Ya, namanya produk derivatif, itu juga kategori yang high risk gitu kan. Saham udah high risk, Warren lebih high risk. Lebih high risk lagi. Potensi keuntungannya pasti cukup besar. Potensinya ya, keuntungan cukup besar. Yes. Tetapi perlu diingat, kita juga harus berhati-hati gitu kan, karena Warren ini ya ada profilnya juga profil kategori risiko. Naiknya cepat, turunnya juga cepat. No. Gitu. Pak Johan, jadi ketika tadi naiknya cepat gitu kan, apakah kalau misalkan harganya itu naik, apakah ada sinyal-sinyal akan bullish seperti itu, atau ketika saham induknya akan turun, apakah akan ada sinyal turun lebih dalam seperti itu Pak? Lebih cenderung mengikuti gitu kan. Kalau induknya naik, Warrennya bisa naik, tapi seberapa kuatnya Warrennya tergantung di pasar, itu juga mekanisme pasar yang akan menentukan pada akhirnya. Tetap ada ya Pak ya. Iya.
Oke Pak Jo, pertanyaan berikutnya nih Pak Jo. Apakah harga waran ini juga akan berpengaruh ya terhadap kinerja fundamental saham induknya Pak? Karena ini kan turunannya ya Pak yang waran ini. Ya, jadi teman-teman yang ingin berinvestasi di waran, jangan lupa kita tahu bahwa waran ini high risk juga kan gitu Pak. Kan. Artinya harga juga sangat dipengaruhi oleh fundamental perusahaan penerbitnya. Gitu. Seperti itu Mbak Desi. Jadi apa saja Pak yang mempengaruhi pergerakan harga waran ini Pak? Jadi harga waran itu juga dipengaruhi oleh namanya adanya jangka waktu jatuh tempo dan juga volatilitas harga saham tersebut. Semakin panjang umur sebuah waran Mbak Desi, maka akan semakin tinggi juga nilai spekulasinya gitu kan. Begitupun sebaliknya gitu kan. Semakin pendek umur dari waran tersebut, maka semakin rendahnya nilainya, spekulasinya seperti itu. Nah, jadi dari sisi umur pun ada berbeda-beda ya Pak ya? Iya, gitu kan. Terus juga yang tadi volatilitas gitu kan, volatilitas gitu ya, dipengaruhi oleh volatilitas di mana dari harga saham menjadi menjadi aset dasarnya. Apabila harga volatilitasnya tinggi gitu kan, maka semakin tinggi pula spekulasinya atau sebaliknya seperti itu. Jadi ini sifatnya waran tuh spekulatif juga ya Pak, bisa dikatakan ada unsur seperti itu gitu kan, makanya dibilang waran itu high risk gitu kan. Artinya kita harus benar-benar fokus akan kenaikan harganya di setiap saat. Jangan sampai kita tinggalkan gitu kan, karena pergerakannya juga sangat cepat untuk waran gitu kan. Jadi memang kita harus benar-benar fokus kepada harga di setiap saat atau waran tersebut. Jangan sampai telat jual gitu kan. Pak, berarti ini khusus untuk trader ya Pak? Bukan untuk investasi jangka panjang, sifatnya jangka pendek ya Pak? Untuk investasi jangka panjang tidak cocok. Tidak cocok. Iya gitu kan. Jadi ya pokoknya teman-teman kalau teman-teman bertransaksi instrumen waran gitu kan, teman-teman fokus, perhatikan pergerakannya, jangan sampai kita telat jual. Gitu kan? Karena jika harganya turun, maka bisa akan semakin turun ke dalam lagi, gitu kan? Berarti apalagi kalau turun udah ada sinyal akan turun lebih dalam. Ya namanya pasar ya. Kita tidak bisa diprediksi. Tidak bisa diprediksi. Apalagi waran itu nggak punya batas bawah, batas atas. Jadi bisa dikatakan bergerak liar, gitu kan, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Johan atas waktunya dan ilmunya ya. Kita semua belajar tentang waran di sini. Mungkin next kita akan bahas mengenai waran terstruktur ya Pak, yang kabarnya akan diterbitkan di September ya Pak, yang di Bursa Efek Indonesia. Nah, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Stay tune terus di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia.